Pecah rekor kekalahan. Lagi-lagi pengacara Ahmad Khozinuddin atau yang akrab disebut sebagai pengacara tompel. Lagi-lagi kalah di persidangan. Tapi dianya malah marah-marah endingnya. Aduh, ini gimana nanti menurut kalian teman-teman? Ini dia videonya. Di dalam bangsa negara. Sebentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya, saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan dari tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan, yang tidak ada lagi rasa malu, memamerkan kezaliman di hadapan rakyat, yang tidak ada lagi oras asli. Aduh, kalah perkara lagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui, setiap klien yang dibela sama Ahmad Khozinuddin ini berakhirnya adalah kalah. Tak ada satupun yang kita dengar kliennya ini menang ketika dibela sama pengacara tompel ini. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun, dari sejak dia maju wali kota tahun 2005 sampai dia maju gubernur tahun 2012 sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019, maka anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Joko Widodo selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya sudah tapi belum. Ya nggak tahu, tanya saya di NKTS. Ya, coba perhatikan baik-baik bahwa narasi Joko Widodo sangat terbatas. Ini Dokter Tifa teman-teman. Sombong sekali. Benar. Sangat sombong dan sangat songong pula. Tifa fitnah Jokowi melakukan penipuan. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian lagi, Dokter Tifa ini. Iya, makanya saya ingin pastikan. Oh, jangan ngegas-ngegas kau. Jangan ngegas-ngegas. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Aku tanyakan pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan. Ini institusi publik ini. Waduh. Kita awalnya sopan, tapi kalau lama-lama diperlakukan nggak layak begini ya, menjadi punya hak kita marah sama pelayanan kejaksaan negeri. Waduh, ini pengacara tompel lagi-lagi marah-marah, bawaannya marah melulu. Nah, Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan datangi ke Jari Jaksel memburu Sylvester Matutina. Arogan sekali teman-teman, jelas. Orang-orang ini terkhusus Ahmad Khozinuddin ini sambil membawa HP ngerekam. Ini banyak sekali nih mereka. Ibarat menggeruduk ke Jari Jaksel. Kemudian bersuara nada tinggi seperti ini. JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Yang hati-hati semestinya adalah kubu Roy Suryo CS, termasuk adalah Refli Harun. Tudingan nggak mendasar teman-teman. Seperti yang kita tahu bersama toh, ijazah Pak Jokowi sudah disita oleh pihak penyidik. Jadi sebentar lagi
lagi. Sesuai dengan perkataan Pak Jokowi, ketika dibutuhkan oleh pihak penyidik dan dibutuhkan di pengadilan, maka ijazahnya itu akan dikasih dan sudah ditepati. Narasi yang disampaikan oleh Refli Harun ini tentu sangat jelas merupakan kekeliruan. Mari kita tunggu saja setelah pihak penyidik mengumumkan nama-nama tersangka, siapa yang keok. Buku ini sendiri kan boleh dibilang menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan ya. Ya. Waktu itu kan dengan alasan mau ikut 17-an, tapi juga dijelaskan juga secara terlintas bahwa menunggu buku ini jadi. Sehingga dari fakta itu dan juga munculnya buku ini, kami berpendapat buku ini memang hanya upaya membangun alibi bahwa seolah-olah yang selama ini dilakukan adalah penelitian. Sekalipun kalau kami melihat sih dari segi kata waktu menjadi menarik, karena kita sama-sama akademisi lah ya. Bang Upe juga tahu namanya penelitian tuh seharusnya diuji dulu, diproses dulu sampai dengan kesimpulan, selesai baru ekspos. Ekspos pun juga ada caranya. Ada yang bisa ke Scopus, ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi kalau yang kita tahu selama ini adalah terus dilempar di media berhampir tiap hari, baru sekian bulan muncul kesimpulannya. Jadi dari segi tata waktu kami menyaksikan. Ternyata buku yang diterbitkan oleh trio RRT atau Roy Suryo CS hanya penelitian bohong-bohongan semata. Jelas kan? Jelas sampai di sini kan? Seperti yang kita tahu, buku tersebut dibawa di setiap saat, kemudian ditawar-tawarin, dijual-jualin. Mereka ini melakukan semua ini hanya untuk alibi, biar bebas gitu dari tuntutan hukum yang sedang berjalan. Enggak ini sama Prabowo, aku ini pendukung Prabowo, tim sukses Prabowo 2014, 2019, kan gitu ya. Jangan kau ragukan, kan gitu. Ya betul bang. 2014, 2019, abang dukung Prabowo, Prabowo kalah. Pas abang nggak dukung Prabowo 2024, Prabowo menang. Jadi salah satunya ini abang dan kawan-kawan menyebabkan Prabowo kalah. Itu sederhana logikanya. Ketika dia berteman sama Jokowi, dia menang. Prabowo mikir, berteman sama yang kemarin-kemarin itu mau saat dia aja kan gitu loh. Habis duit kan gitu ya. Menang nggak kan gitu loh. Tapi berteman sama Jokowi, duitnya nggak keluar kan gitu ya. Menang juga jadi presiden. Gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut orang-orang yang sulit untuk masuk lagi ke lingkaran Prabowo, tersakiti dengan adanya Jokowi. Dengan adanya Gibran. Bagaimana caranya? Singkirkan dia, itu satu. Masuk lagi bumbu. Wah, bahaya nanti kalau Prabowo mangkat, Gibran presiden. Makin susah kita. Makin bukan tertutup lagi pintunya. Waduh, makanya. Jadi makanya orang-orang yang selama ini, orang-orang tuh nyerang, berusaha biar pecah kongsi. Biar hubungan harmonis ini antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo itu retak. Makanya disuntik-suntik. Rupanya memang tidak senang karena mereka nggak bisa masuk mendekati Presiden Prabowo. Sangat kasihan sekali orang-orang ini. Benar, sangat kasihan sekali. Saya makin itu saja kekuasaan kan gitu loh. Makin panik juga dia kan gitu loh. Mulai hitungan kan mulai panik juga. Main lah, isu ijazah, isu ini, pontang-panting, bla bla bla. Tapi gue meyakini namanya suatu kebenaran itu nggak akan bisa dilawan dengan sesuatu yang model-model kayak gini. Karena gue meyakini betul hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi sangat tulus. Nah, ini gimana teman-teman? Menurut kalian, seperti halnya Refli Harun, Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo CS, Abraham Samad, dan para purnawirawan TNI yang kita tahu bersama, kita ketahui bersama, banyak sekali tudingan, tuduhan, fitnahan yang dialamatkan ke Pak Jokowi, kemudian berusaha membangun narasi supaya pokoknya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo itu berakhir. Mereka sakit hati banget dengan kedekatan kedua tokoh ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.